Kalau kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan jangan mengganggu. Selamat datang di Ruang Cetas Channel. Teman-teman, beberapa hari yang lalu Pak Prabowo itu melakukan pidato dalam acara Rakornas Partai PAN. Dalam pidatonya beliau membahas numerologi angka 8. Ya, cocok logis sih. Tapi bukan itu yang menarik. Menurut saya yang menarik adalah ketika Pak Prabowo membahas tentang koalisinya ketika nanti dia dilantik. Dia menyinggung ada partai-partai yang jika tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Kurang lebih kata-katanya itu seperti ini. Saya itu mau berjuang untuk kemajuan bangsa Indonesia bersama kekuatan yang mau diajak kerjasama. Jika ada yang tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Ya menurut saya statement ini agak lucu ya. Pak Prabowo ini kan nanti akan memimpin sebuah negara yang menggunakan konsep demokrasi. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mau ada yang mengganggu? Memangnya dia mau memimpin kerajaan atau jangan-jangan dia mau jadi otoriter? Konsekuensi jadi pemimpin atau presiden di dalam sebuah negara yang menggunakan konsep demokrasi yaitu akan hadirnya sebuah oposisi. Kebijakan dan keputusan yang dibuat pemerintahan itu pasti mau tidak mau ada kritik atau gelombang yang menolak dari kalangan oposisi. Karena salah satu negara yang demokrasi, yang betul-betul demokrasi, tentu saja meniscayakan adanya sebuah oposisi yang mempunyai hak untuk melakukan suara yang lantang dan juga sama kerasnya dengan pemerintah. Dan juga tujuan adanya oposisi di dalam sebuah sistem negara yang demokrasi itu adalah sebagai penyeimbang dari pemerintahan itu sendiri. Karena jika pemerintah tidak memiliki oposisi, itu sangat berpotensi menjadi pemerintahan yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Dan tentu saja semua kebijakan dan keputusan dari pemerintahan kan belum tentu benar juga. Jadi pihak oposisi itu berfungsi untuk sebagai pengkritik atau pen-challenge sebuah kebijakan. Dengan adanya hal tersebut, jadi kebijakan itu bisa ditahu bahwa kebijakan ini mempunyai masalah atau bermasalah dari sudut pandang oposisi tentunya. Tapi yang namanya politik ya, semua kritikan yang keras atau suara yang berisik dari oposisi itu bisa jadi memang tujuannya untuk membangun atau memajukan Indonesia. Tapi bisa jadi juga karena kepentingan pribadinya itu merasa terganggu atau terancam dari kebijakan atau keputusan dari pemerintahan yang ada. Jadi kalau Pak Prabowo itu bilang kalau tidak mau diajak kerjasama ya jangan mengganggu, itu ya agak statement yang kurang relevan karena beliau ini kan akan menjadi presiden dari sebuah negara yang menggunakan konsep demokrasi. Jadi suara yang mengganggu atau suara kritik dari oposisi itu niscaya akan ada. Kalau tidak mau diganggu atau tidak mau dikritik, ya jadi kerajaan saja atau jadi otoriter seperti Pak Soeharto. Jadi statement Pak Prabowo ini bukan baik, bukan buruk, tapi salah tempat saja karena dia akan menjadi presiden di Indonesia yang dimana Indonesia memiliki konsep atau sistem politik yang dinamakan demokrasi. Jadi ya sekian saja video kali ini. Ini adalah video singkat untuk mereaction dari pidato Pak Prabowo yang akan menjadi presiden yang ke-8 kita. Tentu saja ini sebenarnya bukan kritiknya, cuma mengingatkan bahwa Pak Prabowo itu salah kata-kata. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan dadah. Jadi dalam hidup saya angka 8 ini muncul terus. Dari kapten sampai jenderal, sampai pensiun, sampai jadi presiden terpilih, saya dipanggilnya 08 terus. Oh iya, angka 8 kan juga sama dengan simbol dari tak terhingga. Apa jangan-jangan jabatannya nanti tidak terhingga?